Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas daring biologi pada materi yang kedua. Oke, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan saya Ibu Bella. Di sini kita masuk ke materi yang kedua ya. Yang pertama kemarin Ibu Bella sudah jelaskan mengenai apa itu sel, kemudian teori-teori tentang sel, ya sejarah sel, kemudian komponen-komponen kimiawi yang menyusun sel. Kemudian untuk materi yang kedua, Bu Bella akan jelaskan organel-organel yang terdapat pada sel. Nah, di sini Bu Bella sudah siapkan video pembelajaran, silahkan diperhatikan ya. Ada video mengenai struktur atau gambaran umum dari sel. Nah, ini sel adalah bagian terkecil penyusun makhluk hidup. Masih ingat ya anak-anak? Nah, ini ada sel. Sel apa ini anak-anak? Ada yang tahu sel apa ini? Ini ada sel hewan, ya, ada membran sel yang melindungi. Kemudian ada sitoplasma, ada cairan seperti jeli ya, sitoplasma. Kemudian ada DNA, merupakan materi genetik pembawa sifat, ya. Kemudian terdapat dua kategori umum pada sel. Yang pertama adalah sel eukariotik. Ini sel ini mempunyai organel-organel. Yang pertama adalah nukleus. Kemudian sel eukariotik lebih canggih ya. Ini ditemukan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian ada sel prokariotik. Ini ditemukan pada sel bakteri. Ini belum memiliki inti, belum memiliki materi genetik ya. Kemudian sel prokariotik ini hanya berupa satu sel saja, seperti bakteri. Kemudian apa itu organel? Ada yang sudah tahu apa itu organel? Organel berarti organ-organ yang kecil. Jadi ini bagian-bagian istimewa di dalam sel. Jadi yang menyusun sel ya. Kemudian ada yang pertama ada nukleus sebagai pusat kontrol kerja sel ya. Semua kerja sel diatur oleh nukleus. Di dalam nukleus ada DNA yang mendikte hal yang akan kita lakukan. Kemudian ada kromatin. Ini bentuknya tidak beraturan ya. Ditemukan di dalam membran nukleus. Nah, kemudian DNA-nya akan dipadatkan, kemudian membentuk suatu kromosom. Ini kromosom anak-anak, ya. Di dalam nukleus masih terdapat nukleolus yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Jadi ribosom dibuat di sini. Kemudian di dalam nukleus mempunyai tugas yang penting, yaitu membuat atau mensintesis protein. Nah, di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma. Tadi cairan tadi ya, sitoplasma, cairan seperti jeli. Kemudian ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma, seperti itu, atau melekat pada retikulum endoplasma. Biasa disingkat dengan RE ya. Retikulum endoplasma ada dua, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, seperti itu. Nah, ini berfungsi sebagai mentransportasi ya. Kemudian mensintesis protein. Nah, ini ada gelembung-gelembung kecil. Kemudian ini ada badan Golgi yang akan menerima protein-protein tadi. Kemudian protein berpindah ke badan Golgi. Mereka diubah menjadi bentuk-bentuk ya, seperti ini. Ya. Kemudian badan Golgi melipat gandakan protein seperti ini. Jadi dia lipat gandakan. Kemudian menambahkan lipid. Lipid itu apa anak-anak? Lipid itu lemak ya. Kemudian ada karbohidrat juga. Nah, di sini ada dua macam sel. Yang sebelah kanan ada sel tumbuhan, sebelah kiri ada sel hewan tadi. Terdapat vakuola. Vakuolanya berbentuk besar ya. Kemudian ini sel hewan. Ada organel yang bernama lisosom yang berfungsi untuk tempat
pembuangan ya. Kemudian dia juga memecahkan enzim-enzim. Di sini ada mitokondria sebagai sumber energi untuk sel tumbuhan maupun sel hewan ya. Saat proses respirasi, mitokondrianya akan membentuk molekul ATP. Nah, ini saat respirasi ya, yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Jadi semua energi yang menyediakan adalah mitokondria. Nah, ini sel hewan ya anak-anak, jangan lupa seperti ini. Dia ada sitoskeleton ya, yang menguatkan bentuknya. Ini juga mikrofilamen. Beberapa makhluk hidup seperti tumbuhan menangkap cahaya untuk energi. Nah, ini terdapat banyak sel ya. Sel tumbuhan memiliki organel-organel juga. Ini yang pertama adalah kloroplas. Ini sebagai tempat fotosintesis ya. Kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi sel hewan tidak memiliki ya. Kemudian ada membran yang melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, jadi ini yang memiliki hanya sel tumbuhan. Nah, ini pada manusia terdapat pada saluran pernapasan, ya, ada silia-silianya. Ini silia-silia yang membantu menghirup ya, seperti ini, dan mengeluarkan lewat batuk. Nah, ini apa anak-anak? Ya, ini adalah bakteri. Bakteri mempunyai flagela ya, flagela. Flagela ini untuk apa? Untuk membantu sel tersebut bergerak. Nah, salah satunya sel manusia yang mempunyai flagela adalah sel sperma. Jadi, flagela ini berfungsi sebagai organ untuk membantu bergerak ya. Oke. Oke anak-anak, itu tadi video yang sudah Bu Bella putar ya. Semoga kalian semuanya paham. Kalau nanti kalian belum jelas, kalian bisa kontak ke Bu Bella ya, tanya boleh. Atau kalian bisa browsing internet, atau kalian bisa cari referensi lain ya, cari video-video yang berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang sel. Oke anak-anak, sekian dari Bu Bella. Jika ada salah kata, Bu Bella mohon maaf. Bella undur diri, tetap di rumah saja, jaga kesehatan ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.